Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaurin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kerangka kerja tata kelola dan manajemen identitas perusahaan dengan standar global terbaru yaitu COVID 2019. Kita akan membedah bagaimana COVID membantu organisasi mengoptimalkan nilai bisnis melalui 5 domain utamanya. Pertama, kita bahas mengenai apa itu COVID 2019. Secara definisi, ini adalah kerangka kerja evolusioner dari ISACA untuk tata kelola dan manajemen informasi serta teknologi perusahaan. Fungsi utamanya adalah sebagai jembatan antara strategi bisnis dan operasional TI. Dalam metodologinya, COVID menggunakan prinsip, praktik, dan alat analisis yang diakui secara global untuk menciptakan nilai maksimal bagi organisasi. Perbedaan tata kelola dan manajemen. Di sini kita penting untuk memahami perbedaan antara dua hal ini. Yang pertama itu tata kelola atau governance bertugas untuk memastikan kebutuhan pemangku kepentingan dievaluasi serta menetapkan arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen bertugas untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas dan memastikan operasional selaras dengan arah yang ditetapkan oleh tata kelola. Kita masuk ke domain pertama, yaitu domain IDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. IDM ini adalah lingkup tata kelola di mana peran strategisnya itu memastikan akuntabilitas dan pencipta nilai bagi stakeholders. Fokus utamanya pada pengambilan keputusan strategis dan pemantauan kepatuhan. Domain IDEM ini memiliki 5 objektif, di mana ada IDEM 1 untuk kerangka kerja tata kelola, IDEM 2 untuk realisasi manfaat, IDEM 3 untuk optimasi risiko, IDEM 4 optimasi sumber daya, dan terakhir IDEM 5 untuk transparansi pemangku kepentingan. Selanjutnya ada domain APO atau Align, Plan, and Organize. Domain APO dalam lingkup manajemen ini adalah arsitek penyelesaian strategi TI dengan visi bisnis. Fokusnya pada manajemen strategi, arsitektur, dan risiko. Domain APO ini memiliki 14 objektif yang mencakup manajemen kerangka kerja, strategi, arsitektur, inovasi, portofolio, anggaran, SDM, hubungan, serta manajemen perjanjian layanan, pemasok, kualitas, risiko, keamanan, dan data. Selanjutnya, domain ketiga yaitu domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Domain BAI ini bertanggung jawab mewujudkan solusi TI, di mana peran strategisnya adalah memastikan sistem dibangun sesuai dengan standar kualitas. Fokus pada manajemen proyek dan perubahan sistem dengan 11 objektif, mulai dari manajemen program dan proyek, definisi kebutuhan, pembangunan solusi, ketersediaan kapasitas, manajemen perubahan organisasi, aset, konfigurasi, perubahan sistem, hingga manajemen pengetahuan. Kemudian ada domain DSS atau Deliver Service and Support, di mana domain DSS ini menangani operasional harian dan dukungan teknis. Domain DSS menjamin keberlangsungan bisnis melalui layanan yang stabil dan aman. Fokus utamanya adalah manajemen insiden dan operasional dengan 6 objektif, yaitu mengelola operasional, permintaan layanan dan insiden, manajemen masalah, mengelola keberlanjutan,
layanan keamanan, serta mengelola kontrol proses bisnis. Domain terakhir adalah domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Domain MEA ini menjalankan fungsi pengawasan dan penilaian mandiri. MEA ini memastikan perusahaan patuh pada regulasi dan mendeteksi kelemahan sistem sejak dini. Domain MEA ini memiliki 4 objektif, yaitu yang pertama untuk memantau kinerja dan kesesuaian, menilai sistem pengendalian internal, menilai kepatuhan terhadap persyaratan eksternal, dan yang terakhir untuk mengelola jaminan atau assurance. Sebagai kesimpulan, COVID 2019 ini menyediakan struktur terpadu melalui 40 objektif tata kelola dan manajemen. Pencapaian seluruh objektif ini secara kolektif akan memastikan identitas perusahaan memberikan nilai bisnis yang optimal dan aman bagi perusahaan. Demikian penjelasan mengenai domain COVID 2019.